Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang saya bisa ada di tempat ini dan saya percaya ini adalah anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya. Saya baru pertama kali ada di YHS Bandung ini. Apa kabar semua? Luar biasa. Puji Tuhan ya. Suasana gerejanya sangat nyaman, enak, rasanya familiar sekali, penuh kekeluargaan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada satu hal yang saya minta kepada saudara supaya saya agak ringan, agak rileks. Boleh nggak saya minta senyum saudara semua? Ya, karena kalau terlalu tegang saya juga agak risih nih. Kumaha Daramang? Ya baik. Saudara-saudara, saya mau ajak kita merenungkan firman Tuhan. Roma pasal 5, kita buka Roma pasal 5. Saya nggak perlu memperkenalkan diri kali ya, karena saya lihat posternya sudah beredar. Ya, yang penting Anda tahu yang melayani saudara saat ini seorang pelayan kebenaran yang namanya Joshua Tewu, itu aja. Lebih penting Anda mengenal dia, karena gereja kita ini kan pusat pemberitaannya adalah Yesus. Yesus Kristus is the center of our church. Di jemaat kita ini, Yesus Kristus yang menjadi pusat pemberitaan. Amin. Dan yang harus dihotbahkan adalah Injil anugerah dan kebenarannya. Bukankah itu yang menjadi kebanggaan kita, bahwa kita selalu di tempat ini menerima Injil kasih karunia, Injil anugerah dan kebenarannya. Amin. Saya tadi malam dibawa keliling sama Pastor Denny, saya kaget juga lihat Bandung. Bandung terakhir-terakhir ini kok ramai sekali, padat banget ya, bahkan mengalahkan reputasi kemacetan Jakarta. Apalagi di Asia Afrika sepanjang jalan itu ternyata sudah pindah budaya Eropa ke Bandung ya. Ada Halloween, saya banyak melihat hantu-hantu di jalanan. Ya, mulai dari setan merah, setan biru, ya segala macam setan itu duplikasinya ada di jalan Asia Afrika itu. Oh, saya bilang ini ngeri juga nih. Pastor Denny bilang bukan di sini banyak setannya nih. Ya, maksudnya kok anak-anak muda kita sekarang itu cenderung sekali memakai atribut-atribut setan, kan itu perlu dipertanyakan ya. Walaupun itu kayaknya semacam ya acara-acara ritual-ritual yang hibur-hiburan saja, tetapi ya hati-hati loh, karena mestinya orang-orang muda apalagi anak-anak Tuhan itu lebih condong misalkan di jalan pakai apa atribut malaikat gitu kan, atribut orang-orang suci, orang-orang kudus. Jarang ya kalau ada acara-acara apa itu budaya luar kita angkat, misalkan kita pakai pakaian malaikat gitu, terus pakaian orang-orang suci jalan, kan mestinya kesempatannya begitu kan. Ya ada yang pakai pakaian setan, gigi taring, trisula segala macam. Ya, kita kenapa rupanya kalau pakai yang apa namanya, sorry, pakai yang kita pakai yang ya atribut-atribut yang menandakan orang-orang sucinya Tuhan, orang-orang kudusnya gitu loh. Ya, supaya juga jadi kesaksian, cuman ya entah kapan itu terjadi saya nggak tahu. Apa saya perlu provokasi dari sekarang? Artinya kalau ada acara-acara seperti tadi malam itu dalam rangka ulang tahun Bandung, ya kita keluar, orang-orang Kristen juga bisa keluar dong. Tapi jangan pakai pakaian setan gitu loh. Ya,
pakaian-pakaian hantu, pakaian Dracula gitu, jangan. Pakai pakaian malaikat gitu kan. Ada yang jadi malaikat Mikael, ada yang jadi malaikat Gabriel. Terus ada yang jalan pikul salib, ya jalan seperti Yesus. Terus orang-orang suci, orang-orang kudusnya Tuhan, bapak-bapak gereja, mama-mama gereja. Enggak ada mama gereja, bapak gereja yang ada ya. Dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Paling tidak pakai pakaian pendeta lah, jalan gitu loh. Supaya juga dunia tahu bahwa dunia ini tidak boleh dikuasai oleh para setan dengan manifestasinya yang walaupun itu kelihatannya ringan, ini kan cuma hiburan Pak Pendeta. Itu pastor itu hanya hiburan. Iya, jangan dianggap enteng. Karena apa? Kita kadang-kala kecolongan menganggap enteng sesuatu, tapi dari hal-hal yang kelihatannya ringan gak masalah, tapi itu menggerogoti. Akhirnya membudaya dan seterusnya. Bukankah kita orang yang sudah dibenarkan oleh karya salib Kristus? Maka kita harus berlaku sebagai orang benar. Amin. Saya baca saja, nanti soalnya pembukaannya terlalu kepanjangan. Ini satu kali ibadah saja, Pastor. Satu kali ibadah ya, jam 9. Berarti saya bebas, khotbah 3 jam begitu kan? Karena kalau di Malang kan itu sesi ini mesti sebentar saja khotbahnya, atau di Makassar banyak sesinya, jadi kalau di sini kayaknya rileks lah. Tapi berdoalah, nggak usah takut, berdoalah. Kalau Tuhan suruh saya berhenti, saya berhenti. Kalau Tuhan tidak suruh saya berhenti, saya berkhotbah sepanjang hari, nyambung sampai sore. Oke, baik. Saya senang karena Anda sudah mulai tersenyum, ketawa. Biasanya kalau senyum itu membuat kita barriernya, tembok pemisah pecah. Lalu kita bisa lebih komunikatif gitu. Oke, baik, saya langsung saja Roma pasal 5. Kalau dalam terjemahan baru dia ada judulnya, tapi kalau di IMB itu enggak ada judulnya. Jadi kalau di terjemahan baru itu judulnya hasil pembenaran. Begitu kira-kira judulnya di terjemahan baru ya, hasil pembenaran. Jadi artinya pembenaran itu punya hasil. Jadi kalau pembenaran lalu tidak kelihatan hasilnya, orang bertanya, loh bukankah pembenaran yang dilakukan kepada Anda dan saya itu mestinya berbuahkan hasil? Kalau tidak ada hasilnya, tidak kelihatan, apa gunanya pekerjaan pembenaran itu, karya pembenaran itu? Pertanyaan itu muncul. Lalu kira-kira apa hasil dari pembenaran itu? Kita baca. Jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui Dia kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman, di mana kita berdiri tegak dan bersukacita di dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Dan bukan hanya itu, kita juga bermegah dalam penderitaan. Sebab kita tahu bahwa penderitaan itu menghasilkan kesabaran. Dan kesabaran menghasilkan karakter teruji. Dan karakter teruji menghasilkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu. Karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang fasik pada saat yang telah ditentukan. Sebab
sukar bagi seseorang untuk bersedia mati bagi orang benar. Tetapi mungkin ada seseorang yang berani mati bagi orang baik. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Terlebih lagi sekarang sesudah kita dikenakan, setelah kita dibenarkan oleh darah-Nya, terlebih lagi sekarang sesudah kita dibenarkan oleh darah-Nya, di dalam Dia kita pasti akan diselamatkan dari murka. Sebab jika sewaktu masih menjadi musuh saja, kita sudah diperdamaikan dengan Elohim melalui kematian putranya, terlebih lagi sesudah diperdamaikan, kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, tetapi kita juga bersukacita di dalam Elohim melalui Tuhan kita Yesus Kristus, yang olehnya sekarang kita telah menerima pendamaian itu. Amin. Ya, ini satu perikop. Satu perikop itu artinya dia satu kisah 11 ayat banyaknya, dan ada judulnya hasil pembenaran. Cuma di IMB yang kita baca ini, versi Indonesian Modern Bible, enggak kelihatan pemisahan berdasarkan judulnya. Tidak ada masalah, dan ini kita pemahamannya sama. Lalu saudara-saudara, yang saya ingin menekankan di sini pertama, soal semua orang Kristen harus tahu pembenaran oleh darah Kristus di salib itu telah membuahkan hasil. Apa hasil yang pertama? Oleh kematian Kristus kita diperdamaikan dengan Elohim. Yang tadinya oleh dosa kita bertarak, kita terpisah, bahkan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kita menjadi musuh Elohim karena dosa. Dan akibat dosa, semua orang dari keturunan Adam itu telah masuk di dalam dominasi kekuasaan dosa. Dan saudara tahu, upah dosa adalah maut. Itu sebabnya saudara-saudara yang kekasih, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Bahkan di dalam Matius 5 ayat 20, Yesus berkata dengan tegas, jikalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bayangkan, standarnya begitu tinggi, high standard, bahkan super high. Karena menyamai saja hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, itu hal yang mustahil untuk menyamai saja. Apalagi melebihi kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, tidak ada seorang pun yang bisa, kecuali manusia Kristus Yesus. Amin. Karena dalam Alkitab dikatakan bahwa Yesus Kristus telah memenuhi semua tuntutan hukum Taurat, yang mana tidak bisa dilakukan oleh apapun, oleh siapapun, oleh orang dari level atau dari kategori manusia manapun. Tidak ada yang bisa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Tapi puji Tuhan, manusia Kristus Yesus
yang tidak lain dan tidak bukan adalah manifestasi humanis dari Elohim itu sendiri, yang karena kasihnya semata-mata tidak mau seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang memperoleh hidup yang kekal bersama Dia di sorga. Dan itu sebabnya, saudara, saya mau katakan keselamatan itu bukan hasil usaha. Anda dan saya diselamatkan bukan karena perbuatan hasil usaha kita, tetapi itu adalah pemberian kasih karunia yang disebut dengan grace, anugerah, yang sebenarnya tidak mungkin kita bisa memperolehnya. Atau kalau diberi pun sebenarnya tidak layak kita mendapatkan itu. Dalam bahasa yang lain dikatakan unmerited favor. Kasih karunia, anugerah yang sesungguhnya saya tidak layak menerimanya. Tapi Dia menganugerahkannya, Dia mengaruniakannya kepada saya. Bukan berdasarkan prestasi saya, bukan berdasarkan perbuatan saya, tetapi semata-mata karena kasih-Nya. Enggak ada yang lain. Itu baru dibilang anugerah. Kalau sesuatu kita dapatkan karena hasil usaha kita, itu bukan anugerah, itu upah. Halo, bisa paham ya? Itu upah, kita kerja keras, kita terima gaji karena kita kerja. Itu bukan anugerah. Itu layak kita terima karena itu upah. Ya, itu hasil pekerjaan kita harus diupah, harus dibayar. Itu normal. Tapi sesuatu kita dapatkan, tapi kita tidak kerja apa-apa, kita tidak buat sesuatu, tapi diberikan kepada kita sebagai hadiah. Itu anugerah. Itu yang patut kita syukuri. Kita berterima kasih. Saudara-saudara, kenapa ini penting? Karena orang Kristen harus tahu, engkau dan saya telah dibenarkan oleh karya Yesus di salib. Paling tidak ada 4 hal hasil pembenaran itu. Ya. Hasil kerja Yesus di salib itu sudah selesai dan sempurna. Apa saudara-saudara? Selesai dan sempurna. Kalau sudah selesai, sudah sempurna, berarti tidak ada sesuatu yang harus kita kerjakan untuk melengkapi pekerjaan Yesus di salib. Dan tidak ada sesuatu yang harus kita perbuat untuk menyempurnakan karya Yesus di salib. Dia sudah menyelesaikan itu dengan sempurna di kayu salib. Kita hanya tinggal menerimanya sebagai anugerah. Amin, saudara. Itu yang saudara harus tahu. Nah, ada 4 hal paling tidak yang saudara harus tahu. Pertama, orang yang menerima Yesus Kristus, yang percaya Yesus Kristus, yang beriman. Kita mulai ayat 1 ya, kita lihat ayat 1-nya. Jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, hasil pembenaran itu adalah saudara diperdamaikan dengan Elohim. Kita dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi serta segala isinya bukan lagi musuh. Kalau bukan lagi musuh berarti kita bukan lagi objek untuk diperangi. Bukan lagi sasaran untuk dibinasakan. Kalau musuh adalah objek untuk dihancurkan, objek untuk dibinasakan. Objek untuk dikalahkan, untuk ditaklukkan. Tetapi kalau kita bukan musuh, maka kita adalah sasaran untuk menerima belas kasihan, kasih karunia. Kalau kita bukan musuh berarti kita teman, kita sahabat, kita sekutu. Makanya di ayat lain Yesus bilang begini, kamu bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Seorang hamba tidak mengetahui semuanya, tetapi seorang sahabat diberitahu segala sesuatunya.
Indah sekali. Jadi itu sebabnya rahasia-rahasia kerajaan sorga ini kenapa begitu limpahnya diberitahukan kepada anak-anak Tuhan. Karena hasil itu kita telah diperdamaikan. Berarti kalau kita sudah diperdamaikan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi yang namanya ancaman untuk kebinasaan yang dilakukan oleh pihak musuh. Karena tidak ada lagi musuh kita tidak lagi bermusuhan dengan Elohim, bukan? Jadi seorang musuh takut bertemu musuhnya. Tapi seorang sahabat tidak pernah takut bertemu sahabatnya. Kita bukan lagi musuh, tapi sahabat. Makanya menghampiri Tuhan yang adalah sahabat kita, tidak perlu ada ketakutan. Kita harus tolak tuduhan di hati kita bahwa kita tidak layak. Kita orang berdosa. Kita orang yang tidak memiliki perkenanan Tuhan. Tolak semua itu. Kenapa kita harus tolak? Karena dia sudah menyelesaikan segala dosa kita. Karena dia sudah mengampuni kita. Di salib itu pengampunan sudah dilepaskan. Selain Anda sudah diperdamaikan dengan Tuhan, yang berikutnya, Anda yang tadinya orang berdosa, sekarang statusmu sebagai orang berdosa sudah dihilangkan. Sekarang kau jadi orang benarnya Tuhan. Engkau telah dibenarkan oleh karya salib Kristus. Sehingga statusmu bukan lagi orang berdosa, tetapi orang benarnya Tuhan. Dan kita sadar status itu adalah pemberian. Amin. Bukan hasil upaya kita. Tidak ada segala upaya kita buat untuk membenarkan diri kita. Tidak mungkin. Tidak bisa. Dengan upaya kesalehan apapun, Anda tidak mungkin membenarkan diri Anda sendiri. Ya. Saya mau kasih tahu sederhananya begini. Logikanya begini. Kita main logika sedikit ini. Ya. Kalau dibilang hasil pembenaran, artinya ada pihak yang membenarkan saudara yang salah. Itu pertama. Oke? Ada pihak yang membenarkan saudara yang salah. Lalu kemudian ada hasil dari pembenaran itu, artinya Anda dibebaskan dari kesalahan Anda dibebaskan dari dosa Anda dibebaskan dari tuntutan kesalahan, kejahatan, dosa dan segalanya itu yang memungkinkan Anda ada di dalam sanksi, tuntutan kalau itu tidak dibatalkan. Anda harus dihukum. Dan hukuman yang diterima oleh orang yang bersalah, orang yang berdosa adalah hukuman mati. Ya. Neraka. Tapi itu semua dibatalkan karena kasih-Nya dengan memberikan kita status baru sebagai orang benar. Siapa yang membenarkan kita? Kristus, Yesus. Karena penyaliban Yesus bukan untuk dirinya. Dengar baik-baik ini. Penyaliban Yesus bukan untuk dirinya, tapi untuk kita. Dia mati bukan karena menanggung segala kesalahan dan dosanya. Yesus gak punya kesalahan dan dosa. Tapi dia mati menggantikan kita. Ada pertukaran. Anda dan sayalah yang harusnya mati menanggung segala kejahatan dan dosa kita. Tapi karena kasih-Nya, Dia menggantikan kita dihukum. Dan akibatnya Anda dibebaskan dari hukuman itu. Kalau Anda percaya kepada karya itu. Dan saya percaya. Maka saya dianugerahkan, saya dikaruniakan status baru sebagai orang benar. Orang yang tidak bisa lagi dipersalahkan. Karena apa? Saya sudah dihukum melalui Yesus. Saya sudah menjalani hukuman saya, Pak. Melalui Yesus yang menggantikan saya.
Bagi orang yang gak percaya Yesus, hukumannya dilanjutkan. Tidak ada yang menanggung dia, tidak ada yang menggantikan dia, tidak ada yang menjadi juru selamatnya. Amin, saudara. Saudaraku, hasil pembenaran itu indah. Saudara lihat, logikanya ada pihak yang membenarkan saudara yang salah, hasilnya saudara dibenarkan, dampaknya saudara tidak bisa lagi dipersalahkan. Jadi jangan lagi pernah bilang dirimu orang berdosa. Halo? Tuhan tidak pernah mendengar doa orang berdosa, Bu. Enggak pernah. Yang Tuhan dengar doa orang benar. Doa orang benar jika dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lalu orang bilang, apakah semudah itu menjadi Kristen? Enak banget ya. Cuma percaya Yesus, lalu dosa kita dihapuskan tanpa kita berbuat apa-apa. Agama apa ini? Kan banyak orang gitu kan? Saya mau katakan, justru itulah indahnya menjadi Kristen. Kenapa? Karena tidak ada perbuatan kesalehan, tidak ada perbuatan ibadah, tidak ada perbuatan amal saleh, apapun namanya, mau sedekah, apa segala macam yang bisa membuat Anda atau berlayak Anda masuk surga, tidak ada. Semua kesalehan kita palsu, kesalehan kita semu di mata Tuhan. Kau mau anggarkan apa? Perintah agamamu, saya mau tanya, apakah kau jalankan semua perintah agamamu? Enggak bisa, enggak ada yang menjalankan seluruh syariat agamanya. Enggak ada, Pak. Orang Farisi ahli Taurat saja yang menjadi supermodel keagamaan dunia, itu tidak ada yang berlayak di mata Tuhan, apalagi cuma agama contekan dari Yahudi. Enggak ada. Enggak ada yang bisa, saudara-saudara. Jadi artinya, tidak ada yang bisa masuk surga. Karena syarat orang masuk surga, tempat yang maha suci, maha kudus, maha benar itu, hanyalah orang yang sudah punya status sebagai orang benar, sudah diperdamaikan dengan Tuhan penguasa surga, dan status lainnya yang ketiga, Anda harus menjadi orang suci, orang kudus, tanpa dosa setitik pun, harus clean. Dan itu mustahil bin mustajab. Anda bisa lakukan itu. Anda tidak bisa menyucikan, menguduskan diri saudara. Tidak ada sabun deterjen penyuci dosa. Nggak ada. Hanya darah Yesus yang mampu membasuh, bersihkan segala noda dosa. Jangankan dosanya, nodanya. Istilahnya gini, kalau ketumpahan teh atau apa di baju atau itu, biasanya kita bersihkan. Misalkan kita makan bakmi, ya kita makan bakmi pakai babi hong, biar supaya orang dengar ini, ya makan terus karena saking lahapnya, terus kecipratan sambal di baju putih lagi. Kita bersihin, sambalnya hilang, Bu, tapi nodanya masih tinggal kan? Bekasnya itu nodanya. Darah Yesus bukan cuma dosamu yang dihapus, tapi noda dosanya, bekas dosanya. Sehingga seolah-olah tidak pernah kecipratan sambal, tidak pernah berbuat dosa. Begitulah status clean and clear oleh kuasa darah Yesus. Orang Bandung ini agak berat untuk tepuk tangan bagi Yesus. Susah, saya juga bingung. Padahal dari tadi begini-begini, amin, amin. Tapi tangannya kok. Padahal salah satu ekspresi untuk memuliakan dia adalah bertepuk tangan ketika kita melihat jagoan kita menang. Bukankah jagoan kita telah menang di kayu salib? Dia melakukan untuk kita. Jadi statusmu adalah orang yang telah diperdamaikan dengan Elohim.
Statusmu adalah orang yang telah dibenarkan. Statusmu adalah orang sucinya Tuhan. Orang yang telah disucikan, telah dikuduskan oleh Tuhan. Kenapa? Semua hasil pembenaran ini yang melayakkan engkau masuk surga. Kalau engkau bukan orang suci, masih ada noda dosa, nggak bisa masuk surga, Bu, Pak. Halo. Karena surga tempat yang maha suci, tempat yang maha kudus. Tidak boleh ada senoktah dosa pun ada di sana. Jadi tidak ada istilah yang begini. Surga kita itu bukan surga yang menerima orang yang penting 60% amalnya, 40% ya udah dosa kejahatannya, amalnya lebih besar, masuk dah, masuk. Bahkan 50 plus 1. Emang ini surga demokrasi punya tempat pemilu, artinya enggak ada seperti itu. Mau masuk surga, harus ikut aturan surga. Aturan surga bagaimana? Harus orang yang betul-betul bersih dari dosa, clean, suci. Tidak pernah berbuat dosa, seolah-olah tidak pernah berbuat dosa, tidak ada dosa sama sekali. Bagaimana bisa? Semua orang telah berbuat dosa. Memang tidak bisa, mustahil dilakukan oleh manusia, tapi oleh Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Jangan ragu-ragu kalau mau tepuk tangan aja. Kalau Anda diberkati, bereaksi aja, nggak ada masalah. Nggak dosa tepuk tangan. Oke, saudara, jadi saya katakan sekali lagi, surga itu tempat yang maha suci. Tempat yang maha kudus. Dan tidak ada orang yang bisa masuk di sana dengan upayanya. Makanya dalam kitab Roma juga dikatakan, kita itu diselamatkan oleh anugerah. Only by grace. Dalam bahasa teologi kerennya, sola gratia. Banyak orang teologi, wah hebat dalil-dalilnya, sola gratia, sola fide, sola scriptura. Tapi dia nggak ngerti, dia masih tertuduh terus. Ya bahkan banyak pendeta pun masih mengatakan, ya kita ini kan orang berdosa. Halo? Kalau Anda tetap mengklaim diri Anda orang berdosa, sia-sia kematian Yesus di salib. Untuk apa Yesus kerjakan semua itu di sana, ganti engkau dan saya, kalau penyalibannya tidak mengubah apapun terhadap diri Anda. Dengar baik-baik. Kekristenan itu bukan bicara apa yang harus kita berbuat supaya kita berkenan kepada Tuhan. Tidak. Anda tidak perlu melakukan sesuatu upaya kerja keras apapun untuk bisa berkenan kepada Tuhan, kepada Elohim, kepada Bapa di sorga. Tidak ada yang bisa melakukan itu. Lalu kekristenan itu bagaimana? Dia yang telah berkarya membuat engkau berkenan di hadapan Bapa. Jadi iman Kristen itu bukan dari soal bagaimana upaya kita supaya Bapa berkenan kepada kita, supaya Tuhan Elohim itu berkenan kepada kita. Kita harus buat apa? Harus buat ini, harus buat itu. Rajin puasa, rajin doa dan sebagainya. Semua instrumen ibadah itu baik, tetapi bukan sebagai syarat keselamatan. Kalau Anda rajin berdoa, Anda rajin berpuasa, Anda rajin melayani, itu sebenarnya ekspresi ucapan syukur kita kepada Dia, bukan sebagai syarat keselamatan. Bukan kita banyak berdoa supaya masuk surga, bukan banyak berdoa supaya diberkati. Tidak. Rancangan berkat sudah menjadi satu paket dalam rancangan keselamatan yang Dia buat bagi Anda dan saya. Sebenarnya Anda dan saya hanya perlu menyesuaikan frekuensi. Dari apa yang Dia sudah kerjakan, sesuaikan saja. Hidupi saja, terima saja anugerahnya, dan hiduplah sebagai orang benar. Hiduplah sebagai orang yang telah diperdamaikan, artinya orang yang sudah dimerdekakan. Ingat statusmu. Engkau adalah orang merdeka. Merdeka.
Iya dong. Karena Anda bukan lagi orang hukuman. Anda telah dibebaskan, Anda telah dimerdekakan dari maut. Karena Dia telah dipenjarakan. Dia telah disiksa. Dia telah dibunuh ganti Anda dan saya. Itu sebabnya kematiannya telah memerdekakan kita. Makanya saya selalu katakan bahwa banyak orang Kristen bahkan masih memandang dirinya sebagai orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Masih tertuduh oleh hati nuraninya bahwa dia orang berdosa. Ya Pak Yosua, kita kan memang ya namanya kita manusia ya, kita kan orang berdosa Pak. Ya enggak tahulah kalau karya Kristus tidak berdampak pada dirimu. Tapi bagi saya hasil pembenaran itu harus nyata. Terakhir, saya mau katakan kepada saudara bahwa Anda dan saya kalau mau hidup dalam berkemenangan, Anda harus taruh di pikiranmu, percaya di hatimu bahwa engkau orang yang sudah diperdamaikan dengan Elohim, engkau orang benarnya Tuhan, engkau orang suci, orang kudusnya Tuhan, engkau orang yang sudah dimerdekakan dan engkau berkenan kepada Bapa di sorga. Karena siapa? Karena Yesus, bukan karena engkau. Karena apa yang Yesus telah perbuat untukmu, bukan karena apa yang telah kau perbuat agar kau berkenan kepadanya, sama sekali tidak. Dan semuanya ini saudara-saudara ada dalam satu status yang kita miliki. Apa? Sebagai anak-anak Elohim, putra-putri Elohim. Itu status yang diberikan kepada kita karena kita sudah percaya kepada Yesus. Yohanes 1 ayat 12-13 bilang, barang siapa yang percaya kepadanya diberi kuasa, hak penuh untuk menjadi anak-anak Elohim, menjadi putra-putri Elohim. Betapa bangganya statusmu dan statusku sebagai anak-anak Tuhan. Paketnya di dalam itu, anak-anak Tuhan adalah orang kudus, orang suci, orang benar, orang merdeka, orang yang berkenan kepadanya. Amin saudara. Sepertinya kacamata di belakang sudah kelap-kelip. Aduh kok singkat banget ya waktu khotbahnya. Kenapa kalian buru-buru mau pulang sih? Ada apa sih? Mau ikut pawai Halloween? Kan lebih bagus di rumah Tuhan. Alkitab bilang lebih baik 1 hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di jalan Asia Afrika. Boleh minta tambah 3 menit enggak? Tapi jangan dilaporkan ke pusat ya, Pastor. 3 menitnya ini. Ayat 7. Saya mau konsentrasi di sini. Ini penutupnya saja. Ini toppingnya. Saya enggak perlu doakan Anda diberkati. Karena apa? Memang Anda adalah orang yang sudah diberkati. Tinggal Anda menerima saja dengan iman. Bagaimana memicu berkat itu muncul? Bilang aja, saya percaya hari ini berkatku sudah disediakan Tuhan. Ya, sakit penyakit, saya nggak perlu doakan Anda sakit penyakit, pakai tumpang tangan sampai tumpang kaki nggak perlu. Kenapa? Karena kesembuhan adalah hakmu. Itu satu paket penebusan, oleh bilur-bilurnya kau telah disembuhkan. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih tetap sakit? Karena dia tidak menyalakan imannya. Mestinya tinggal klik, saya sudah sembuh. Bukan kalau kita bilang percayalah bahwa engkau telah menerimanya maka hal itu diberikan kepadamu. Artinya anak kuncinya adalah iman. Supaya bisa masuk di dalam jalan anugerah itu tadi. Ayat 7.
Sebab sukar bagi seseorang untuk bersedia mati bagi orang benar. Tetapi mungkin ada seseorang yang berani mati bagi orang yang baik. Kenapa saya minta ini khusus untuk saya bahas? Karena saya sudah cari tahu, kayaknya ayat ini gak cocok deh, gak kena deh. Karena gini, ayat sebelumnya dikatakan begini, ayat 6. Sebab ketika kita masih lemah, perhatikan baik ayat 6. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus telah mati bagi kita orang-orang fasik pada saat yang telah ditentukan. Pada saat masih lemah kan? Dalam terjemahan baru dikatakan begini saudara-saudara. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bisa lihat ini? Kenapa saya bilang ayat 7 itu kayaknya janggal? Karena tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Mestinya tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang tidak benar. Logikanya begitu, dari ayat 6 dan 8 Anda nyambung itu. Kalau tidak mudah, karena ayat 6 bilang, karena waktu kita masih lemah, waktu kita masih berdosa, waktu kita masih durhaka, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Artinya, Dia mati ganti kita, bukan waktu kita jadi orang benar. Tidak. Kita masih berdosa. Kita masih dalam keadaan dosa, Bu. Tapi Dia datang dengan kasih-Nya. Dia mau mati ganti kita ketika kita masih dalam status berdosa. Ayat 8 juga meneguhkan begini. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betul? Coba. Namun Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu bahwa Kristus mati bagi kita saat kita masih berdosa. Artinya ayat 7 mestinya yang logika berdasarkan tata bahasa yang benar, ayat 7 bunyinya mestinya sebab sukar bagi seseorang untuk bersedia mati bagi orang benar. Artinya begini, kalau bagi orang benar, orang baik, banyak orang mau mati sebenarnya. Karena belain kan, dia benar kok dinyatakan salah, kok dia ini orang benar kok, orang baik kok. Masa diperlakukan seperti ini? Dia mau mati untuk bela orang ini. Bisa paham? Tetapi kalau orang itu orang berdosa, memang jahat. Memang bajingan ini, bajingan bodoh lagi. Ya. Memang orang kualat gitu loh. Terus ada yang mau belain dia. Mau mati ganti dia. Memang jelas-jelas jahat, bahkan dia diperlakukan jahat juga. Waduh, susah. Susah kita mau mati untuk orang kayak begini. Mau belain aja susah. Paling banyak orang bilang begini, biarin mati sekalian dah. Emang kelakuannya gila banget. Gua aja juga kena sama dia nih. Waduh, gak ada tobat-tobatnya. Mending mati aja dah. Boro-boro kita mau mengasihi dia. Apalagi mau mati ganti dia. Itu logikanya, bisa paham ya? Ayat 7 ini. Tapi saya periksa, mungkin salah kata, mungkin bahasa aslinya nggak begitu. Bahasa Yunaninya apa? Saya sudah periksa Pak. Sama, berbagai versi terjemahan Inggris. Sama, bicara tentang tidak mudah mati untuk orang yang benar. Aduh, sampai saya dituntun kepada satu pemahaman. Oh, Yesus sedang berbicara, Paulus sedang berbicara dengan pemuka-pemuka agama yang merasa dirinya saleh, merasa dirinya benar, merasa dirinya paling hebat, gitu loh. Jadi
Orang-orang saleh, orang-orang beragama ini kan selalu menganggap dirinya benar. Buktinya apa? Satu kali Yesus pernah didatangi oleh sekelompok orang Farisi, ahli Taurat, dan banyak orang lain sudah pegang batu masing-masing bawa perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu kemudian Yesus dibilang berdasarkan hukum Taurat, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari batu sampai mati. Apakah pendapatmu? Dia bertanya begitu untuk menjebak Yesus. Bayangkan. Yesus bilang apa? Siapa yang tidak berdosa, dia duluan yang mengambil batu dan melempari perempuan ini. Yesus tidak bilang begini, siapa yang merasa tidak berdosa. Kalau Yesus pakai tambah kata merasa, mati ini perempuan. Habis dirajam. Karena banyak orang merasa tidak berdosa. Apalagi dia menganggap dirinya paling benar. Kan banyak seperti itu kan, merasa dirinya paling benar, otomatis seolah-olah dia layak untuk menghancurkan infrastruktur, dia layak untuk membunuh orang. Bayangkan, dalam kekristenan juga begitu. Kalau tidak sesuai dengan ajaran teologinya, doktrinnya, wah, penghakiman terjadi. Wah, dia bidat, sesat, bodat. Bodat itu apa? Monyet ya, bahasa Batak itu. Ya. Oh, bidat, sesat. Wah, ekskomunikasikan. Wah, ini jangan begini. Dihakimi habis-habisan. Seolah-olah dia yang berbicara begini layak melakukan itu karena dia lebih benar, dia benar dan punya kelayakan untuk menghukum orang. Nah, rupanya ayat ini karena memang bahasa aslinya memang begitu, tidak mudah mati bagi orang yang benar. Ternyata saya periksa latar belakangnya, konteksnya. Ini bahasa sindiran yang dipakai oleh Paulus untuk berbicara dengan pemuka agama ketika itu yang merasa dirinya orang saleh, orang benar, ya. Dan memang akhirnya ketika saya mengerti konteksnya, saya mengerti. Memang enggak mudah mati bagi orang yang benar. Orang yang menganggap dirinya benar kan tidak perlu juru selamat. Ya toh? Orang yang merasa dirinya saleh nggak perlu diselamatkan. Ya dia berusaha, dia mengatakan ya saya benar, tidak ada dosa yang saya buat, saya nggak menipu, saya tidak mencuri, saya bayar perpuluhan. Ingat bahasa orang Farisi ahli Taurat itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu bla bla bla. Itu gaya bahasanya coba. Lalu dia bilang saya tidak sama dengan pemungut cukai itu ketika 2 orang masuk ke bait suci. Pernah ingat cerita ini? Ya. Yang satu orang pemungut cukai ini tahu dia orang berdosa, dia tidak berani masuk di dalam ruangan bait suci. Dia hanya di halaman taruh abu di kepalanya, lalu minta ampun sama Tuhan karena dia sadar dia orang berdosa. Tapi orang Farisi ahli Taurat masuk langsung, menganggap dirinya layak menemui Tuhan. Lalu kemudian mengatakan, Tuhan, saya bersyukur karena saya tidak sama seperti pemungut cukai, kepala pendosa itu. Saya memberikan perpuluhan, saya doa, saya puasa, saya melakukan ini itu, seolah-olah prestasi ibadahnya itu yang ditonjolkan. Lalu seolah-olah dia layak menghakimi. Itu yang terjadi. Paulus membicarakan hal ini untuk menyinggung. Memang sangat sukar mati untuk orang benar. Nah, maksudnya orang benar ini, orang yang menganggap dirinya benar seperti orang-orang saleh ini. Orang-orang agamawi, pemimpin-pemimpin agama ini. Baru saya ngerti. Oh, luar biasa. Lebih mudah menyelamatkan orang yang memang merasa dirinya berdosa. Ketika diberikan anugerah itu berlaku atasnya, dia bersyukur bukan main. Tapi bagi orang yang menganggap dirinya saleh, suci, orang benar, bagaimana cara menyelamatkannya juga bingung. Saya mau katakan, ini ajaran yang luar biasa. Ajaran yang benar. Saya mau katakan, jangan pernah menganggap dirimu benar. Jangan menganggap dirimu hebat sebelum engkau diselamatkan. Tapi sekarang kau harus mengatakan dirimu orang benar. Tapi bukan untuk menyombongkan diri, untuk mensyukuri. Karena paradoksnya begini. Kalau Anda sudah terima Yesus, lalu Anda tetap mengklaim dirimu sebagai orang berdosa, orang yang kita orang berdosa, kita orang najis Pak, siapa yang tidak berbuat dosa, bla 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 bla, maka saudara menafikan korban Kristus di salib.
saudara tidak menghargai pengorbanan Yesus. Mestinya Anda bersyukur karena Anda telah diselamatkan. Anda telah dibenarkan, Anda telah disucikan, Anda telah dikuduskan, Anda telah disembuhkan, Anda telah diberkati dan berkat itu telah tersedia berlimpah-limpah. Hanya Anda perlu mengaktifkan iman Anda dan mengatakan setiap pagi, setiap Anda bangun, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, hari ini saya diberkati dan selalu terus akan diberkati oleh Tuhan. Itulah anugerah, grace. Amin. Karena Anda sudah tepuk tangan dan nada do terakhir sudah bunyi, dan di sana kacamata sudah dikasih masuk di dalam tempatnya, nggak ada lagi muncul klip. Berarti saya yang harus berhenti. Karena di sana sudah ada tanda titik. Hebat juga itu jam di sana ya. Dia pakai titik, artinya udah titik paling di atas, stop. Waduh, luar biasa. Bandung hebat. Tuhan berkati kita semua.